96 RPKD FM warga kota. Baik, di kesempatan pagi hari ini akan ada bincang talkshow ya bersama Kominfo Provinsi Bali. Tema kita di kesempatan pagi hari ini waspada bahaya malware stealer ya. Nah, kami sudah bersama ada dua narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Niwayan Noni Putri Rahayu selaku Sandiman Ahli Pertama, Swastiastu. Swastiastu, Pak Wisnu. Hai. Yang kedua ada Inyoman Sri Jaya Kusuma selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Wisnu. Iya. Nah baik, di kesempatan pagi hari ini tentunya di dalam era digital semakin maju gitu ya, penggunaan perangkat komputer dan internet menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, namun perkembangan teknologi ini juga diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan perangkat. Salah satunya adalah malware gitu ya. Nah baik, apa sebenarnya malware tersebut dan apa saja jenis-jenis malware yang bisa menyerang keamanan perangkat? Nah silakan, siapa terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih Pak Wisnu. Jadi malware itu merupakan singkatan dari malicious software. Kalau diartikan secara harfiah itu artinya perangkat lunak berbahaya atau perangkat lunak yang jahat. Jadi perangkat lunak berbahaya ini dirancang untuk merusak kemudian mengakses data atau mencuri data dan bahkan mengendalikan sistem komputer tanpa seizin si pemilik sistem komputer. Nah, adapun berbagai jenis dari malware ini, salah satunya yang paling sering kita dengar mungkin virus ya. Virus, kemudian ada juga ransomware, ada juga spyware, ada trojan, dan yang akan kita bahas lebih dalam hari ini yaitu ada malware stealer. Dan tentunya berbagai jenis malware tadi itu punya tujuan yang berbeda-beda. Iya, nah di sini apa perbedaan antara malware stealer dengan malware yang lainnya atau malware seperti biasanya? Nah, siapa sekarang? Apa saja sih perbedaan dari malware stealer dengan malware lainnya? Itu kita bisa kita tahu dari namanya stealer itu atau pencurian. Jadi di sana kita tahu malware stealer ini difokuskan untuk mencuri data ataupun informasi pribadi dari pengguna. Kemudian untuk malware lainnya seperti virus itu difokuskan untuk merusak sistem, di mana sistem itu tidak bisa digunakan sebagai mestinya ketika sudah terkena virus. Sedangkan ransomware itu biasanya dia mengunci file pribadi kita, misalnya file-file pekerjaan atau file-file penting di komputer. Kemudian peretas akan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci agar bisa membuka file tersebut. Nah di sini kan peretas meminta kunci gitu ya, tadi intinya ya. Nah bagaimana kita menyiasati agar misalnya kita nggak mau mengasih kuncinya? Apakah si peretas itu akan menyebarluaskan informasi yang kita punya atau gimana nantinya? Biasanya untuk peretas biasanya dia meminta tebusan. Meminta tebusan kalau misalnya tidak dibayarkan, biasanya itu akan dijual oleh peretas di situs-situs mungkin seperti disebarkan gitu ya? Ya betul, situs dark web dan ataupun sebagainya. Apakah pas kita modelnya kalau diminta itu kita nggak bisa melapor ke keamanan, ke kepolisian atau gimana gitu ya? Nah biasanya karena informasi dari peretas ini kita nggak tahu ya. Oh siapa orangnya? Ya gitu siapa orangnya. Jadi itu sangat sulit untuk melacak orangnya ini. Dan sebenarnya kita bisa kok untuk lapor dulu ke pihak berwajib untuk bagaimana sih solusi ketika terkena ransomware, ketika diminta tebusan seperti itu. Nah disinilah positif negatif gitu ya. Kemajuan semakin meningkat, negatifnya pencurian data juga semakin meningkat gitu. Baik, nah di sini bagaimana cara penyebaran malware stealer melalui perangkat yang kita gunakan? Bagaimana caranya dia menyebarkannya? Baik, untuk penyebaran malware stealer sendiri itu ada berbagai macam caranya ya Pak Wisnu. Ada melalui misalkan kita
ingin mengunduh aplikasi atau program. Nah, bisa saja kalau misalkan mengunduh aplikasi atau program melalui situs yang tidak resmi, itu bisa saja kita mendownload aplikasi yang ditempeli dengan malware stealer. Nah, contoh situs resmi seperti apa? Nah, misalkan kalau kita menggunakan smartphone, nah smartphone-nya Android, berarti seharusnya kalau mau download aplikasi, kita downloadnya lewat Play Store. Kemudian kalau iOS misalkan, iPhone, kita download aplikasinya melalui situs resminya melalui App Store, seperti itu. Selain unduh file resmi dari situs resmi, kita juga sebaiknya penyebarannya itu bisa melalui dengan kita download program bajakan ya, atau aplikasi bajakan. Nah, biasanya kan kalau program bajakan itu biasanya berbayar ya. Kalau misalkan kita dikasih free trial berapa hari gitu misalkan. Kemudian kalau kita ingin menggunakan fitur-fitur tertentu ada yang berbayar. Jadi harus berbayar intinya. Nah, kalau misalkan file program bajakan itu biasanya kan gratisan ya. Kita bisa download di situs-situs penyedia program bajakan. Biasanya program bajakan itu sudah dimodifikasi di dalamnya. Jadi dimasukkanlah kode-kode berbahaya oleh si penyerang ya, untuk mencuri informasi. Kemudian bisa juga dengan mengklik tautan atau link yang mencurigakan, yang berbahaya. Misalkan kita bisa nerima dari email atau sosial media atau media komunikasi elektronik lainnya. Iya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kode-kode yang masuk ke malware kita itu adalah kode-kode si peretas? Nah, untuk itu makanya kita memerlukan yang namanya antivirus ya. Karena biasanya kalau misalkan nih kita ingin install program bajakan, nah biasanya ada di instruksinya itu. Salah satunya matikan antivirus, kan biasanya seperti itu. Disuruh kita menonaktifkan antivirus, baru kita bisa install aplikasinya seperti itu. Jadi harusnya kita menggunakan antivirus yang terupdate. Tapi tidak semua juga bisa, ada juga kemungkinan program berbahaya yang bisa mengelabui antivirus gitu. Iya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ke perbincangan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kita simak dulu satu lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda warga kota ya. 92,6 RPKD FM warga kota, kembali kita ke bincang talkshow bersama Kominfo Provinsi Bali ya. Ya baik, bagaimana ciri-ciri perangkat terinfeksi malware stealer tersebut? Oke, bagaimana sih ciri-ciri dari perangkat yang sudah terkena malware stealer ini? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ini malware stealer ini bisa terkena ke smartphone ataupun ke perangkat seperti laptop ataupun komputer. Nah, di sini untuk di handphone mungkin ciri-cirinya itu bisa kita lihat, yaitu yang pertama ketika membuka aplikasi. Nah, aplikasinya itu lambat banget bukanya. Nggak seperti biasanya bukanya. Biasanya cepat set gitu kan. Jadi setelah terkena infeksi malware stealer ini, kita jadi lebih lambat untuk buka aplikasi. Kemudian yang kedua itu HP itu jadi lebih cepat panas. Bahkan walaupun HP itu ketika tidak digunakan. Jadi misalnya kita diamin di HP-nya di panas di sendiri meja. dia. Iya, betul. Jadi kita diamin di meja, HP-nya tuh kok tiba-tiba panas kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri untuk di smartphone. Kemudian untuk di perangkat seperti laptop ataupun di PC itu sama. Dia ketika kita misalnya membuka Microsoft Office ataupun Word atau file-file yang biasa kita buka untuk bekerja, itu biasanya lebih lambat. Gitu. Jadi kita misalnya butuh waktu cuma 30 detik untuk buka file, sekarang mungkin bisa nunggu berapa sampai menit gitu ya beberapa menit kayak sampai gitu. 10 menit. Mungkin saja seperti itu karena ada malware stealer-nya ini bekerja di background, dia menghabiskan semua resource ataupun misalnya kalau bisa kita bilang RAM-nya lah itu dihabisin di laptop ataupun di PC. Seperti itu. Yang kedua itu kalau di HP yang sudah terinfeksi itu mungkin ketika teman-teman di sini itu buka sosial media itu kan tiba-tiba muncul nih pop up twing gitu. Ada iklan biasanya. Tiba-tiba ada iklan, kok ada iklan nih di HP-nya. Nah, itu bisa itu bisa diindikasikan bahwa HP itu bisa terkena malware stealer. Nah, untuk di laptop itu sama. Jadi ketika kita buka-buka
misalnya lagi browsing ataupun lagi kerja, tiba-tiba di pojokan layar itu tiba-tiba muncul ada pop up iklan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya di HP ataupun di laptop itu biasanya penggunaan datanya itu, data internet atau koneksi internet itu sangat besar ya. Karena malware stealer ini bekerja menggunakan koneksi internet, di mana data ataupun informasi pengguna itu dikirimkan melalui koneksi internet. Jadi kalau misalnya pakai HP, kuotanya bisa cepat habis kayak gitu. Waduh, apa-apa yang ada di file-file di HP itu jadi termakan semua gitu ya? Betul. Jadi misalnya ada file-file pekerjaan misalnya Hilang semua? Dikirimkan dulu semuanya ke peretasnya atau penyerangnya. Kemudian kalau misalnya mereka mau menghapus, mereka bisa juga menghapus file-file yang ada di HP kita. Waduh, bahaya sekali Tapi ini emang ya. itu lebih ke virus sih biasanya ya, yang tujuan utama itu merusak data. Kemudian seperti tadi juga sempat disebutkan ransomware ya, yang mengunci data. Jadi si penyerang itu, kita punya data kita dikunci oleh si penyerang. Jadi kita tidak bisa akses data kita. Nggak bisa ngebuka kita? Nggak bisa buka. Jadi harus minta kuncinya ke mereka. Tapi mereka biasanya minta tebusan ke kita. Gitu ya. Yes. Waduh, ini kayak penadah Beda-beda sih tujuannya. benar ini. Beda-beda biasanya tujuannya dari malware-malware ini. Lebih kejam dari perampokan. Bisa minta gini ya, tebusannya besar sekali gitu ya. Iya. Nah, di sini apa saja sih dampak yang terjadi jika perangkat terinfeksi malware stealer tersebut dampaknya? Baik, tentunya dampak dari terinfeksi malware stealer ini bisa sangat merugikan ya. Seperti tadi sempat dibahas juga, ada kerugian finansial bisa juga terjadi. Misalkan kalau data-data misalkan akun bank kita itu dicuri. Nah, misalkan nih contoh misalkan saya nih, pertama kali sewaktu saya menggunakan kartu kredit pertama kali itu, saya juga mencari informasi-informasi. Nah, kalau misalkan saya mau belanja di sebuah situs, apa saja yang step-stepnya ketika menggunakan kartu kredit. Nah, kalau yang saya baca sewaktu itu kita diminta kode OTP lagi ya. Ketika kita masukkan kode OTP, barulah nanti saldonya itu terpotong. Nah, salahnya saya di situ. Kenapa? Kalau saya ragu itu seharusnya saya tanyakan dulu pihak bank kan seperti itu. Tapi saya melakukan transaksi nih di suatu web. Nah, ternyata tanpa saya masukkan kode OTP itu ternyata sudah terpotong saldo di kartu kredit saya. Nah, itu kan memang transaksi yang sah ya. Memang saya melakukan transaksi. Namun dari sana yang saya pelajari adalah waktu itu saya menginputkan nomor kartu kredit, kemudian nama saya yang tertera di kartu kredit, dan tanggal expirednya, dan yang di belakang itu 3 digit CVV. Nah, jadi kalau misalkan data-data tersebut itu dicuri data saya, nah bisa saja kartu kredit saya itu digunakan. Jadi kan berdampak ke finansial yang merugikan. Selain di finansial juga bisa pengambil alihan akun. Nah, misalkan saya ada contoh nih ya, saya ada seorang influencer yang saya follow, nah tiba-tiba akunnya itu berubah menjadi akun promosi judi online. Nah, kalau influencer ini kan mempunyai dampak yang besar biasanya, mereka punya followers yang banyak. Iya, judi online. Nah, ternyata diambil alih akunnya, digunakan untuk mempromosikan judi online. Tentunya yang dirugikan ya si influencer ini juga, bisa juga apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya yang mempromosikan judi online itu ditangkap ya oleh pihak yang berwenang. Kemudian followersnya juga bisa terkena dampak karena ini ada yang mungkin terpengaruh gitu ya, karena dia sudah follow si influencer ini, bisa juga terpengaruh dan terjerumus ke judi online. Dan kebocoran data lainnya jika perangkat kita terinfeksi oleh malware stealer seperti itu. Banyak sekali dampaknya gitu ya. Dan di sini apa saja jenis data yang bisa dicuri ketika terinfeksi malware stealer tersebut? Oke, untuk data ataupun informasi yang biasanya dicuri itu berupa kata sandi dari biasanya nih dari kata sandi dari sosial media, dari kemudian email, kemudian ada internet banking. Jadi di sini kata sandinya kita ketika sudah terinfeksi malware stealer itu bisa didapatkan oleh penyerang. Jadi mereka bisa login kemudian bisa seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana salah satu influencer yang diretas akunnya mempromosikan judi online. Jadi itu karena
perangkat dari influencer tersebut sudah terinfeksi malware stealer. Seperti itu. Jadi kata sandinya sudah didapatkan, bisa login, kemudian ya penyerang bisa melakukan apapun di akunnya tersebut. Seperti itu, menyebarkan hoax ataupun mempromosikan judi online dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi dari kartu kredit ataupun dompet digital seperti akun GoPay, mungkin ShopeePay, Dana dan lain sebagainya. Jadi kita tahu sekarang ini banyak banget ada kasus pencurian akun Gojek ya. Jadi di sini sekarang masih hangat-hangatnya ini karena akun Gojek itu kita padahal nggak ada mesen apa-apa nih, tiba-tiba kok ada mesen sesuatu di GoPayLater seperti itu. Kemudian yang dicuri itu seperti informasi dari pencarian browser biasanya. Jadi penyerang itu biasanya melihat bagaimana sih kebiasaan kita kapan buka website-website seperti media sosial, kapan bukanya. Jadi nanti setelah diketahui nih kebiasaan kita, biasanya ditunggu nih kapan kita login sosial media, nanti di sanalah dipantau nanti untuk ketika memasukkan kata sandi. Kemudian data yang bisa diambil itu juga seperti dokumen-dokumen penting yang tadi sudah saya bilang, di mana dokumen penting seperti file pekerjaan, kemudian file-file pribadi itu bisa dicuri oleh penyerang. Gitu. Waduh, banyak sekali di sini ya. Baik, nah sebelum kita lanjutkan kembali, satu single sudah kami siapkan menemani Anda warga kota di kesempatan pagi hari ini. 92,6 RPKD FM warga kota, masih bincang tusuk kita bersama Kominfo Provinsi Bali. Pokoknya semakin seru nih ya. Ngomong-ngomongan soal si Pertas ini, waduh, ngeri-ngeri sedap ini. Baik, nah apa sih langkah yang harus dilakukan jika data pribadi kita sudah dicuri oleh malware stealer tersebut? Ya, baik. Istilahnya kalau data pribadi kita sudah dicuri itu seperti nasi sudah menjadi bubur ya, sudah. Iya. Kalau orang Bali bilang sudah kadung dicuri ya. Tapi tetap saja ada beberapa hal penting yang perlu kita ambil, yaitu langkah-langkah penting yang perlu kita ambil untuk mencegah pencurian atau penyalahgunaan lebih lanjut. Seperti misalkan tadi sempat diinfokan kalau informasi yang dicuri itu bisa berupa kata sandi. Nah, oleh karena itu kita harus dengan segera mengganti seluruh kata sandi di akun kita. Kemudian jangan lupa juga untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan, misalkan seperti two factor authentication. Misalkan kalau di Instagram, di Facebook atau di WhatsApp, nah itu ada yang namanya lapisan keamanan 2FA. Nah itu kalau sudah disediakan oleh si aplikasinya itu agar diaktifkan. Kemudian kalau perangkat kita juga perlu kita cek, rutin kita cek dengan memasang antivirus terupdate seperti tadi sempat dijelaskan. Kemudian rutin melakukan scanning dan melakukan update antivirus, juga melakukan update sistem operasi. Karena biasanya kalau lewat update sistem operasi misalkan di handphone, update sistem operasinya biasanya disertai dengan patching keamanan. Jadi ada di versi yang sebelumnya itu misalkan ditemukan kerentanan, nah di versi yang baru ini kerentanan yang di versi sebelumnya itu sudah ditutup, jadi lebih aman. Tapi di dunia siber kita tidak bisa mengatakan tidak bisa menjamin 100% itu aman, jadi tetap harus melakukan langkah-langkah pencegahan seperti tadi. Kemudian bisa juga kita cek kebocoran data nih. Misalkan kita mau cek apakah data kita pernah bocor, itu bisa melalui situs di website seperti periksadata.com, bisa cek kebocoran data di sana, atau bisa melalui situs Have I Been Found. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata kita pernah bocor datanya di suatu platform gitu, langsunglah kita amankan dengan mengganti password, menambahkan 2FA dan lain sebagainya. Kalau misalkan juga platform tersebut sudah kita tidak gunakan, lebih baik dinonaktifkan akunnya, seperti itu. Iya. Nah, bagaimana di sini kita cara penanganan pada perangkat yang terinfeksi malware stealer tersebut? Oke, baik. Bagaimana sih cara menangani perangkat yang sudah terinfeksi ya?
Yang pertama itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu karena perangkat yang sudah terinfeksi malware stealer ini mengirimkan datanya melalui internet. Jadi bagaimana caranya? Itu yang pertama dilakukan itu adalah mematikan koneksi internet kita. Jadi agar tidak ada data-data yang dikirim lagi ke penyerang. Jadi terputuslah jalur untuk pengiriman datanya. Yang kedua itu menggunakan antivirus terpercaya. Jadi di sini kalau misalnya sudah terkena, kita install dulu antivirusnya, itu di HP ataupun di komputer untuk full scan. Jadi dia akan scan seluruh file yang ada di komputer ataupun di HP. Kemudian ketika menemukan malwarenya, itu akan dihapus langsung oleh antivirus yang terpercayanya. Kemudian cek daftar program yang terinstall. Jadi di sini mungkin teman-teman pernah install aplikasi yang aplikasi bajakan ya. Cek aja nih aplikasi apa aja yang sudah terinstall di HP-nya ataupun di perangkat PC ataupun laptop. Jadi kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, oh ini aku kayaknya nggak pernah install deh. Gitu. Iya. Oke, kok kayaknya aneh nih gitu kan. Tiba-tiba ada di sini. Hapus saja aplikasi tersebut karena bisa saja aplikasi-aplikasi yang tidak jelas ini merupakan malware stealer seperti itu. Kemudian jika perlu dan sudah semua dari langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan itu sudah dilakukan dan masih saja terinfeksi malware stealer, itu langkah terakhirnya adalah reset perangkat. Reset maksudnya itu kayak reset kayak baru beli lah jadinya. Berarti mereset semua gitu ya perangkat-perangkat. Ya, di reset factory. Ya. Nah di sini apakah malware stealer tersebut bisa menjadi ancaman ya bagi instansi pemerintah tentunya? Ya, seperti dijelaskan tadi juga ya tentunya malware stealer ini dapat berdampak juga ke pemerintahan, misalkan. Berarti kepada siapa saja gitu ya? Iya, kepada siapa saja tentunya. Kemudian di pemerintahan juga bisa terdampak gitu. Misalkan contohnya pemerintah itu mengelola data-data sensitif kependudukan, misalkan contoh ya. Kemudian ada nih si pengelola data sensitif kependudukan, ternyata dia perangkatnya itu terinfeksi dengan malware stealer dan kemudian dia di komputernya itu ada file-file informasi sensitif kependudukan, nah itu bisa saja dicuri. Nah, akibatnya kan terjadi kebocoran data. Nah, jika terjadi kebocoran data di pemerintahan, tentunya kepercayaan publik terhadap pemerintahan kan menjadi menurun ya, berkurang, sehingga reputasi pemerintah juga menurun. Seperti itu. Kemudian ya banyak juga seperti tadi juga ada pengambil alihan media sosial ya. Misalkan kalau media sosial pemerintah nih yang diambil alih, bisa saja digunakan untuk penyebaran hoax ya, penyebaran informasi yang tidak benar, misalkan, atau untuk mengambil keuntungan. Misalkan ada sosial media pemerintah gitu, misalkan dari ketenaga kerjaan misalkan diambil alih misalkan, kemudian disebarkanlah informasi, oh ada perekrutan ini, ada lowongan kerja ini. Nah ternyata di dalam lowongan kerja itu meminta data-data pribadi si pelamar nih, calon pelamar. Kemudian bisa saja diminta harus ada pendaftaran, kirim uang sebesar ini, kan bisa jadi seperti itu. Lebih baik jangan diikuti gitu ya langsung ya. Iya, lebih baik kalau misalkan kok ini akunnya gitu. Akunnya ini padahal sudah centang biru misalkan di Instagram, atau misalkan ini emang akun resmi pemerintah kok sekarang seperti ini. Kalau misalkan tidak yakin, mending langsung ditanyakan ke instansinya langsung. Apalagi kalau misalkan ada terindikasi, oh ini sepertinya akunnya sudah diambil alih nih, posting-postingannya sudah mulai yang aneh-aneh seperti itu. Nah di sini bagaimana cara yang harus dilakukan agar perangkat kita terhindar dari ancaman malware stealer tersebut? Oke. Bagaimana sih cara mencegahnya ya? Di sini kita tahu bahwa
orang-orang itu suka yang gratisan kan. Benar Jadi sekali. jadi banyak. Bilang. Jadi suka yang gratisan. Jadi kalau misalnya disuruh bayar beli aplikasi itu agak berat rasanya ya. Masih berpikir gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang suka gratisan kan dia downloadnya aplikasi-aplikasi. Kalau misalnya di HP itu aplikasi mod namanya. Jadi biar aplikasinya itu bisa dipakai full versinya gitu. Jadi fitur-fitur yang tidak ada di free bisa dipakai di modnya ini. Kemudian untuk di PC itu ataupun di laptop itu biasanya ngambilnya software-software bajakan seperti Microsoft Office, kemudian Windows ataupun Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mencegahnya itu? Yang pertama itu jangan download aplikasi dari di luar situs resmi. Situs resmi yang sudah dijelaskan tadi itu kalau misalnya di HP atau Android itu ada Play Store, kalau misalnya di iPhone itu ada App Store. Kemudian untuk di laptop ataupun PC itu download aplikasi dari situs-situs resmi, jangan download aplikasi dari situs-situs bajakan gitu. Berarti kayak kalau kita ini harus dari Play Store gitu ya atau App Store gitu ya. Betul. Misalnya nih kalau misalnya mau download Microsoft Office, kita cari ke Microsoft-nya langsung. Itu situs resmi dari Microsoft. Kemudian kalau misalnya download Adobe Photoshop, kita download ke situs resminya Adobe gitu. Jadi di sana sudah pasti aman lah untuk data-data kita karena tidak ada kode-kode yang berbahaya diselipkan di aplikasinya. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya teman-teman di sini ada yang dapat email mencurigakan nih, di situ ada link. Nah, contohnya email mencurigakan apa itu? Nah, email mencurigakan itu, nah sekarang kan kalau di Gmail ya, karena kita sebagian besar pakai Gmail ya. Ya. Itu misalnya ada email penggantian akun misalnya, itu penggantian password akun misalnya. Ya. Nah, di situ tuh ada padahal kita nggak ada login nih, nggak ada login. Kemudian di sana itu ada disuruh reset password misalnya seperti itu. Nah, tapi pengirimnya tuh bukan dari Google-nya langsung. Bukan dari pihak resminya. Ya, bukan dari pihak resmi. Jadi disitulah dari link yang kita klik di attachment dari email tersebut bisa saja diambil beberapa data-data pribadi seperti password ataupun data pribadi lainnya. Kemudian kalau misalnya di email sekarang udah cukup canggih juga ya, karena ketika ada link-link mencurigakan, Gmail itu otomatis langsung ngasih tahu kita, oh ini spam, ini phishing gitu. Ini jangan diklik linknya nih gitu. Ya. Kayak gitu. Kemudian cara mencegahnya lagi, kita gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nggak mau ribet juga ya, karena kalau misalnya mau beda tiap akun beda password itu ribet banget jadinya kan. Ya, kita juga pasti ingin yang gampang mengingatnya Ya, kan gitu kan. gampang mengingatnya. Kemudian oke, satu aja ini pakai ini aja gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak aman. Karena satu password untuk semua akun itu bisa semua, kalau misalnya udah ditauin akun kita pakai satu passwordnya bisa diambil semua data kita. Bocor satu, bocor semua gitu. Iya. Karena sama gitu ya. Betul. passwordnya. Gitu. Jadi harus berbeda-beda nih passwordnya. Ya, kalau misalnya mau aman, lebih baik itu setiap akun, misalnya akun bank lah terutama ini, kita gunakan password yang berbeda lah, gitu. Karena kita nggak mau uang kita hilang secara cuma-cuma karena kita nggak mau ribet untuk set password kayak gitu. Kemudian yang terakhir yang sudah dijelaskan tadi yaitu aktifkan autentikasi 2 faktor. Nah, apa itu autentikasi 2 faktor? Itu ketika kita mau login misalnya nih, kita mau login atau masuk ke WhatsApp. Jadi kan biasanya cuma input
HP, nomor HP sama kata sandi. Udah bisa masuk WhatsApp kan. Nah, kalau misalnya mengaktifkan autentikasi 2 langkah di semua akun penting, kita login dulu. Nah, setelah login kita akan diminta lagi untuk kita diminta password kedua lah. Bisa dibilang seperti itu, password kedua. Nah, password keduanya ini yang menjadi kunci penting agar bisa masuk ke akun teman-teman. Jadi kalau bisa mau akunnya aman, aktifkan aja ini autentikasi 2 faktornya. Seperti itu. Iya. Nah, terakhir di sini apa upaya Pemprov Bali sendiri dalam mengantisipasi malware stealer? Ya, baik. Sebelumnya tadi ada yang belum saya sampaikan ya terkait dengan izin menambahkan tadi yang terjadi, apa yang harus kita lakukan ketika data pribadi dicuri. Ya, jadi salah satunya tadi saya belum sampaikan terkait dengan keuangan ya. Jadi agar kita memastikan juga transaksi keuangan, kita cek transaksinya ini sah atau tidak, memang kita lakukan atau tidak. Nah, kalau misalkan itu ternyata aksi yang tidak sah, segeralah kita laporkan ke pihak bank atau penyedia layanan bank untuk misalkan minta diblokir atau seperti apa, dan melakukan pengamanan tambahan, tentunya dengan berdiskusi dengan koordinasi juga dengan pihak bank untuk mengamankan akun. Nah, kemudian terkait dengan langkah yang sudah diambil oleh Pemprov Bali dalam mengantisipasi malware stealer. Nah, kalau di kami itu khususnya di Dinas Kominfos Provinsi Bali itu sudah menggunakan antivirus terpusat. Jadi antivirus terpusat diinstal, antivirusnya itu di seluruh perangkat di Pemprov. Kemudian nanti terpusat pengelolaannya ada adminnya. Jadi kalau misalkan ada salah satu perangkat itu terinfeksi virus, itu diketahui oleh si admin. Udah tahu ya adminnya? Ya, tahu adminnya karena terpusat kan pengelolaannya. Kemudian memastikan juga dengan adanya antivirus terpusat ini juga memastikan bahwa antivirus yang terpasang di perangkat-perangkat itu dijamin update ya, terupdate antivirusnya. Kemudian untuk menonaktifkannya sendiri ini, menonaktifkan antivirusnya, kalau misalkan ada pegawai yang mau nonaktifkan antivirusnya, kalau dia mau install aplikasi bajakan misalkan seperti itu tidak bisa. Harus dengan sepengetahuan dan juga izin dari si admin yang mengelola, gitu ya? Yang mengelola antivirus terpusatnya ini. Jadi tidak sembarang bisa langsung dimatikan seperti itu. Jadi dari segi sistem juga sudah kita amankan. Kemudian dari segi sumber daya manusianya juga. Itu dengan kami melakukan edukasi dan juga literasi melalui program Lentera Siber namanya. Nah, ini kami memberikan literasi kepada pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Bali melalui webinar, kemudian workshop juga. Jadi secara langsung bisa mengetahui ini peserta-peserta bagaimana rasanya menjadi korban jika terinfeksi malware stealer dan bagaimana langkah-langkah penanganannya. Kemudian untuk menjangkau audiens yang lebih luas, kami juga mempunyai kanal sosial media seperti juga YouTube, Spotify dan juga Instagram untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkini terkait dengan keamanan siber. Nah, dan yang terbaru ini kami akan menerapkan newsletter ya. Jadi informasi-informasi update tentang keamanan siber itu kami kirimkan ke email-email pegawai di pemerintah Provinsi Bali. Seperti itu. Khusus untuk Provinsi Bali aja ya? Ya, untuk sekarang baru khusus untuk Pemprov Bali. Nah, kenapa kami memilihnya email? Nah, pasti apa-apa itu kembali ke email ya. Misalkan kita mau daftar akun Facebook atau akun kepegawaian, nah pasti yang diminta adalah alamat email, kemudian isi password seperti itu kan. Jadi untuk misalkan ngerubah password Facebook perlu notifikasinya kan ke email. Apa-apa itu notifikasi ke email, kembali lagi ke email. Oleh karena itu kami menyebarkan informasi tersebut juga ke email. Nah, nantinya jika sudah dilakukan literasi melalui email ini, kami juga akan melakukan survei. Apakah sudah terdapat peningkatan kesadaran dari para pegawai. Nah, tentunya juga akan kami laporkan juga ke pimpinan seperti itu. Iya. Terima kasih atas informasinya, banyak sekali ya informasi terkait dengan virus yang namanya malware stealer ini. Jadi bagi Anda warga kota, semoga informasi yang diberikan oleh para narasumber kita bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dan tetap berhati-hati ya yang namanya menggunakan
cyber ataupun dunia-dunia digital sekarang gitu ya. Baik warga kota, demikian talkshow bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini bersama Niwayano Nik Putri Rahayu dan I Nyoman Sri Jayakusuma ya, semoga bermanfaat tentunya. Baik, kita kembali di program acara Jelita Jendela Informasi Wanita. 92,6 RPK FM warga kota, sudah kebersamaan kita di program acara Jelita Jendela Informasi Wanita di kesempatan pagi hari ini ya. Edisi Kamis 13 Maret 2025. Baik warga kota, langsung saja dari kawasan Taman Kota Lumintang lantai 1 Gedung Dharma Negara Alaya. Saya Wisnu yang bertugas pamit undur diri, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.